Sally. Iya Kak. Karena adik-adik kita semua sudah siap untuk mengikuti ibadah, kita undang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu dengan judul Bapa, Engkau sungguh baik. Sehingga kami seluruh anak sekolah minggu HKBP Cikarang Kota bisa Tuhan mengikuti ibadah kami secara online pada hari ini. Berkati Tuhan semua pelayan kerjamu yang bertugas pada hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka sehingga pelayan mereka bisa lebih lagi pada hari berikutnya. Tuhan Yesus, untuk adik-adik kami sekolah minggu, kiranya Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur Tuhan. Engkau berkati orang tua mereka Tuhan, Engkau berikan rezeki sehingga bisa Tuhan membimbing adik-adik kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu.
Melalui Putramu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Seli, sepertinya adik-adik kita sudah berdiri semua ini, Kak Seli. Kira-kira mereka mau nyanyi lagu apa ya? Lagu Selamat Datang di Sekolah Minggu. Semua nyanyi adik-adik. Oke kakak. Selamat datang di sekolah minggu, para teman-teman yang baru. Kami sangat bergembira hati, kami kenal kami. Dan bersama memujikan Tuhan, untuk bersedia terima firman. Terpulang tahun minggu depan, suka datang bulan. Oh ya, Kak Seli. Iya. Jadi adik-adik kita sekarang kan lagi senang-senang nih. Gimana kalau kita nyanyi lagu dengan siapa kita sama saya? Oke kakak. Supaya mereka semangat. Oke. Semuanya nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh Hirama, oh Hirama, puji Tuhan, Yesus amat cinta saya. Oh Hirama, Punyok ya, punyok ya, punyok ya Tuhan, punyok ya Tuhan, punyok ya. Oke, Kak Seli, lagu berikutnya apa ya? Lagu berikutnya kita mau nyanyikan hari ini bersama aja. Oke. Hari ini ku bersama hanya berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tak usah malu, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, Kak Seli, Iya kakak. karena kita sekarang kan lagi ibadah, adik-adik kalau kita lagi ibadah sikap kita harus tunduk dan hormat sama Tuhan. Karena itu ada di dikir jemaat. Benar nggak Kak Seli? Iya benar kakak. Nomor berapa Kak Sel? Nomor 17 ayat 1 Tuhan Allah hadir. I survive.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kak Seli, Iya kakak. ketika saya nih melihat ciptaan Tuhan yang indah sekali, perasaanku tuh heran dan sangat senang dan bangga sekali. Iya kakak. Karena itu juga ada di Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Biarlah lihat bintang berlabuhan. Semuanya ya adik-adik. Iya kakak. Bila ku lihat bintang kegelapan dan bunyiku hidupku dekat, dan Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik sekalian, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, Kak Seli, kalau Tuhan memanggil kita, kita harus semangat. Karena itu ada di jemaat nomor berapa, Kak Seli? Nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, hidupkan jalan selamat bekal, jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sudah dikatakan senang, bebas saat diungkapkan, bersama Yesus dalam gelar di rumah yang Adik-adik sekalian, marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Seli, aku sedih sekali hari ini. Kenapa Kak Frida? Ada nggak kira-kira yang sayang sama aku ya? Oh, pasti ada Kak Frida. Siapa tahu siapa? Yaitu Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan lagu kita nomor 385 ayat 1 dan 2. bibit yang kecil dikasihi Tuhan, dan lebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberikan indahan, dan lebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik yang manis, ayat hafalan kita untuk hari ini, Minggu 25 April 2021, tertulis di Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Dari Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-9 kita baca bersama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sekali lagi kita baca bersama-sama.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Adik-adik yang manis, ini adalah teman-teman kita yang sudah mengirimkan ayat hafalan mereka ke Facebook Sekolah Minggu.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak Sally, boleh nggak kalau adik-adik kita berbicara yang nggak jujur atau bohong nih, atau cerita yang nggak benar? Pastinya tidak boleh, Kak Frida. Berarti semua kita harus menuturkan cerita yang benar. Seperti lagu yang ada di Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, ku suka menuturkan cerita mulia. Adik-adik sekalian, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Sel, please, apa sih definisi dari gereja itu? Soalnya kan adik-adik kita sekarang ibadahnya bukan di gereja tapi di rumah. Kakak tahu nggak, Kak? Definisi gereja itu adalah orangnya. Saya gereja, kakak gereja, anak-anak sekolah minggu juga gereja. Seperti lagu kita nomor 257 ayat 1. Aku gereja, kamu gereja. Yesus di seluruh dunia.
tanggal 2 Mei 2021 dicatat ya, diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 24. Sekali lagi dari Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sekali lagi kita bacakan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, adik-adik, kakak menunggu ayat hafalan kalian dihafal dan divideokan. Minta tolong ke mama, papa, atau orang dewasa yang ada di rumah untuk di-share, untuk dikirim ke Facebook Sekolah Minggu. Kakak tunggu sampai hari Rabu ya. Sekali lagi sampai hari Rabu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang adik-adik kalian waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Caranya, yang pertama, Minta kepada orang tua, lalu persembahannya diantarkan ke situang wilayah atau langsung ke konsistori gereja. nah, sudah tahu kan adik-adik? Sekarang, sebelum dikumpulkan, mari kita berdoa dulu. Doa dalam hati dimulai. Amin. Doa selesai. Sekarang kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 sampai 3. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria pulih padamu, dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatinya, bawa persembahan, datanglah segera. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya, hatinya dan pikirannya. Kita bernyanyi dengan judul Firman Tuhan, ku dengar.
melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, adik-adik sekolah minggu dan pendamping atau orang tua daripada adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita di akhir bulan Februari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan bacakan buat kita. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia mendapatkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan serapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tahu nggak apa pekerjaan daripada Simon Petrus, Andreas, Yakobus? Nah, pekerjaan mereka itu adalah seorang penjala ikan. Ketika Tuhan Yesus pertama sekali memilih mereka sebagai muridnya, mereka sedang menjala ikan dan Tuhan membuat mujizat pada mereka sehingga Tuhan Yesus katakan, "Ikutlah." Nah, ketika Yesus Kristus sudah mati dan mereka belum bertemu dengan Yesus, karena ini baru ketiga kalinya Yesus menampakkan diri, mereka kembali kepada kebiasaan mereka. Karena apa? Karena mereka kehilangan seorang pemimpin. Adik-adik, siapa pemimpin di keluargamu? Pasti orang tua. Nah, ketika orang tua kita pergi, contohnya dia pulang kampung atau kerja, kita kan rindu akan orang tua kita. Nah, mereka juga seperti itu. Mereka rindu, tetapi mereka kembali ke kebiasaannya. Dan pada saat itu Yesus Kristus menunjukkan dirinya dan mengulang kembali mujizat yang dia lakukan. Sehingga dari situ Yohanes mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Yohanes adik-adik selalu menyebut, "Aku kan murid yang dikasihi Tuhan." Sama seperti kita bisa nyebut kok, "Aku kan anak Tuhan, aku kan anak kesayangan Tuhan, aku kan anak kesayangan orang tuaku." Nah, sehingga setiap adik-adik yang berani mengatakan seperti itu, pasti dia juga sayang sama orang tuanya, sayang sama Tuhan, sehingga dia turut dengan perintah daripada orang yang dia sayangi. Jadi Yohanes melihat itu adalah Tuhan. Karena itu Petrus langsung berlari. Kemudian Yesus menyalakan yaitu api, makan bersama-sama.
itu adalah bagaimana Yesus makan bersama-sama terakhir kali dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap. Karena apa? Dengan kita makan bersama, kita bisa berdoa bersama. Adik-adik siapa di sini? Sebelum makan dia harus berdoa. Atau adik-adik siapa yang di sini yang sama-sama makan dengan orang tua? Harus ya, sama-sama makan dengan orang tua. Kita sama-sama berdoa karena kita mengucap syukur Tuhan berikan makanan itu kepada kita. Nah, sehingga ketiga kalinya Yesus menampakkan diri, mereka semakin percaya bahwa Yesus kita itu bangkit. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu, Bapa surgawi dalam setiap perjalanan hidup kami ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu bangkit di dalam diri kami sehingga memotivasi kami untuk tetap Tuhan bekerja dan tetap beriman kepada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Sebelumnya kita nyanyikan dulu dari Kirim Jemaat nomor 389 ayat 1 dan ayat 4. Besarlah kasih Bapakku. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan kita. Tutup matanya, berlipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami pelayan sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati.